Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif, dari Forum News Network. Ini perkembangan kasus Menteri Kelautan Edi Prabowo ini semakin menarik nih, Bung Rocky. Tadi malam sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan disebutnya sebagai EP, gitu namanya disingkat, tapi kita semua tahu Prabowo. Nah, bersama dengan itu orang kemudian bertanya-tanya nih, karena Pak Prabowo sampai sekarang belum ada sama sekali statementnya, media belum ngutip pernyataan dari Pak Prabowo. Saya kira sementara Prabowo berpikir, ada yang sudah berpikir untuk menggantikan posisi Prabowo di dalam duet dengan PDIP itu. Mungkin beberapa menteri menganggap ini berkah nih, jadi komposisi politik langsung berubah. Dulu sampai sekarang orang masih anggap Prabowo Puan, ya mungkin Erlangga menganggap lebih pantas Erlangga Puan gitu. Ini soal setting politik di balik KPK ini yang lebih menarik sebetulnya. Orang melihat proksi-proksi baru setelah urusan lobster ini dihebohkan oleh lobster. Jadi lobster yang membawa berkah tuh bagi potensi yang lain tuh. Tapi juga saya kira selalu ada balancing nanti. Beberapa partai juga pasti sedang diincar itu. Jadi kalau boleh dianggap ini operasi istana untuk menghasilkan keseimbangan baru karena merasa bahwa istana kehabisan legitimasi. Jadi isu ini tentu dianggap memberi kembali legitimasi pada istana untuk mengatur ulang politik. Itu sebetulnya pertaruhan kita hari ini. Nah kalau soal ngabalin ada di situ ya itu ikan kecil lah, itu ikan yang mungkin ikan sapu-sapu itu biar diurus sama netizen lah itu. Itu bukan faktor lah itu. Itu ya recehan-recehan lah. Iya. Nggak, ngabalin sendiri sudah dilepas, tidak ikut ditangkap. Oh, oke, bagus lah itu. Supaya dia bisa kembali di ILC itu. Ya. ILC. Ini statement dari Arief Puyono, disebutnya medianya mantan wakil ketua umum, disebutnya gitu ya. Dia menyatakan bahwa dengan penangkapan Edi ini ya tamat lah kira-kira peluang Pak Prabowo. Betul, memang sepakat bahwa Pak Prabowo tamat dengan penangkapan ini. Iya, arahnya ke situ kan, karena ini satu gerbong Gerindra ada di situ, mulai dari menteri, lalu ada anggota DPR dan pejabat-pejabat tinggi Gerindra. Jadi secara statistik Gerindra pasti merosot itu. Tapi mungkin Puyono melompat lebih jauh lagi tuh dengan menganggap bahwa Prabowo-nya tamat tuh. Nah, permainan politik ini kan masih kita intai sebetulnya. Karena pasti ada tukar tambah di balik penangkapan ini. Dan itu mungkin yang sedang diupayakan oleh Gerindra supaya tidak terlihat bahwa kesalahan hanya ada pada Gerindra tuh. Kan biasanya korupsi itu kan satu paket politik lengkap itu kan. Jadi saya tetap menganggap bahwa masalah ini tidak bisa sekedar dilihat sebagai instruksi untuk menggemboskan Gerindra, tetapi semacam sinyal untuk penataan ulang politik. Nah, karena ada faktor lain, ada begitu Habib Rizik pulang, seolah-olah politik pusat perhatiannya hanya pada Habib Rizik gitu. Lalu orang menduga ada proksi antara Habib Rizik dengan Prabowo karena reaksi Prabowo yang selalu hati-hati terhadap Habib Rizik. Jadi isu ini atau berita-berita semacam itu kemudian diatasi dengan politik lobster. Padahal sebetulnya kalau kita mau urut peristiwa ini sejak beberapa bulan lalu ketika Tempo membongkarnya di cover story, orang udah menduga bahwa ini pasti akan tertangkap itu. Tapi kemudian ada momentum hiruk pikuk petamburan, lalu dikeluarkanlah sprindik untuk memproses kasus ini. Jadi pertaruhan politik sebetulnya selalu harus kita awasi, karena seringkali kekuasaan itu sekedar menyodorkan sesuatu yang menghebohkan untuk menutupi kehebohan yang lain. Itu udah standarnya. Nah, saya berpikir berlapis-lapis soalnya dalam kasus lobster ini. Oke, sebenarnya kalau kita melihat gini dari sisi komunikasi politik yang beberapa kali kita bahas, ini kan terjadi harus ada semacam damage control gitu ya dari Prabowo
berkaitan dengan kasus ini. Dan sebenarnya dia bisa memanfaatkan situasi ini karena sekarang nih netizen mulai ngeledek-ledek tuh pidato pada kampanye ketika dia bicara soal akan kalau ada sampai korupsi dia yang sendiri yang akan membawa penjara. Nah kan sekarang tergantung bagaimana Prabowo menyikapinya itu. Betul, ini soal kecepatan untuk membalikkan opini publik. Kalau Pak Prabowo pagi ini tampil di televisi lalu memberi tahu pada publik bahwa dia sudah memecat Edi Prabowo, kendati penetapannya baru sebagai tersangka gitu. Itu bisa membalikkan situasi itu. Jadi keteguhan seorang pemimpin untuk ketat pada janjinya, itu janji untuk memenjarakan sendiri harus dia ucapkan hari ini. Nah ini soalnya tuh, jadi kalkulasinya bisa panjang lebar karena di situ ada sederetan perusahaan yang melibatkan Gerindra yang juga sebetulnya anggota keluarga Prabowo. Itu pertimbangan yang bikin rumit. Tetapi kalau soal etika, Prabowo harus tuntas, lampaui dulu seluruh spekulasi publik tentang keluarga Gerindra di dalam Lobster, lalu dia ambil keputusan untuk memastikan bahwa yang dia ucapkan itu adalah konsisten. Karena itu dia harus keluarkan surat resmi partai untuk memecat Edi Prabowo. Kan itu selesai satu spekulasi bisa selesai kan. Jadi kecerdasan itu yang orang tunggu justru dari Prabowo. Sebelum dia merembet kemana-mana menjadi soal tukar tambah politik di belakang panggung. Ya, saya membayangkan begini, kalau kemudian dipecat dan Prabowo memilih seorang yang punya dari Gerindra yang cukup kredibel gitu, dan kemudian dia melakukan pembersihan di KKP, maka dalam waktu yang cepat itu bisa pulih kan citra yang negatif pada Prabowo. Tapi sayangnya sampai ini sudah berapa jam ini terjadi, belum ada respon yang cukup memadai dari Gerindra. Itu artinya ada kerumitan di Gerindra untuk mengawasi potensi meluasnya isu ini pada soal-soal yang lain tuh. Pada saat yang sama ada kalkulasi istana bahwa kalau Prabowo lambat untuk mengucapkan kesimpulan politiknya terhadap kadernya itu, maka diduga ada renegosiasi dengan ketua-ketua partai lain atau Prabowo sounding dulu ke Ibu Mega segala macam. Ini soal-soal semacam ini yang membuat airnya makin keruh. Jadi sekali lagi tetap istana menduga bahwa Prabowo kok seolah-olah main dua kaki gitu, berupaya untuk melihat kemungkinan baru supaya balancing politik itu bisa terjadi. Jadi komposisi baru di dalam kekuasaan sejak sekarang itu sedang dihitung oleh Prabowo. Nah ini soal permainan waktu aja. Jadi sekali lagi bagi saya sebetulnya kalau kita konsisten dengan soal pemberantasan korupsi, maka begitu seorang kader tertangkap bahkan terindikasi, ketua partainya harus kasih sanksi. Lepas dari kalkulasi dan negosiasi politik itu urusan belakangan tuh. Jadi publik selalu ingin melihat etika politik dikemukakan sebelum transaksi politik dimainkan. Itu intinya sebetulnya hari ini. Ya, ini kalau kita lihat Bung Rocky, justru Presiden Jokowi yang lebih cepat bergerak gitu. Dia sudah menjelaskan bahwa dia akan mengikuti proses KPK dan dia percaya bahwa KPK profesional, kemudian diperkuat lagi oleh pernyataan Pak Mahfud. Iya, jadi terlihat istana bergembira sebetulnya kan. Dan itu sinyal bahwa memang istana menganggap pelemahan politik harus dilakukan terhadap Gerindra. Karena Prabowo tampil terlalu terlihat di dalam publik. Seolah-olah kamera politik itu selalu ke Prabowo. Begitu ada sinyal dengan Petamburan, orang ingin tahu Prabowo hadir nggak di dalam undangan-undangan Habib Rizik. Jadi intelijen istana sebetulnya mengantisipasi itu. Karena itu sikap Prabowo yang terus menunda keterangan pers itu justru membuat istana menganggap bahwa memang keadaan hari ini sama seperti yang diduga oleh masyarakat sipil, bahwa permainan politik Prabowo itu terlalu terbaca oleh istana. Ini dugaan masyarakat sipil begitu. Permainan politik dua kaki gitulah gampangnya.
Nah, lebih dari itu kita ingin lihat sebetulnya reaksi dari partai-partai besar kan. Golkar harusnya ada semacam sinyal dari Golkar, dari PDIP. Tapi juga Golkar dan PDIP tunggu sinyalnya Prabowo kan. Jadi kita sebetulnya enak juga permainannya agak perpanjang supaya publik bisa melihat tontonan di balik panggung. Kan kita tunggu mungkin dalam setengah hari ini akan ada seseorang disuruh seolah-olah suara Golkar, seolah-olah suara PDIP. Kan di setting politik nasional kan tinggal dua partai itu yang bisa mengambil alih posisi Prabowo sebagai petanding di 2024, itu PDIP dan Golkar. Ya mungkin juga ketua PDIP dan ketua Golkar diam-diam udah saling kirim WA untuk cepat-cepat mengatur komposisi baru. Ya, oke. Bung Rocky, tapi kalau kita kembali kepada Prabowo, apa pilihan-pilihan yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo dalam situasi semacam ini? Pertama, kalau Prabowo ingin menegakkan disiplin partai, sinyal ketegasan itu harus dia perlihatkan. Karena orang anggap bahwa Prabowo itu orang yang tegas. Itu satu soal. Yang kedua, kemungkinan besar istana punya desain yang sebut aja blessing in disguise bagi istana untuk melakukan pembersihan politik atau reshuffle politik yang isunya udah dari beberapa bulan lalu. Karena ini kesempatan istana untuk konsolidasi kekuasaan itu. Jadi kalau misalnya kutub-kutub baru di dalam politik istana itu terlihat hari ini, misalnya dengan jelas Presiden Jokowi menganggap bahwa Omnibus Law ini mesti dilanjutkan dan Gerindra sebagai salah satu pendukung ada masalah, maka jumlah kekuasaannya pindah pada Golkar. Jadi Golkar jadi satu-satunya potensi dari Jokowi untuk mengandalkan kelanjutan kekuasaan. Itu berarti kursi-kursi yang pernah diberikan pada Gerindra, beberapa kursi Gerindra itu harus dibatalkan. Nah, kalau kita lihat misalnya indikasi awal Pak Luhut ditetapkan sebagai ad interim itu. Ini juga sinyal, karena kita tahu ada semacam ketegangan politik antara Pak Luhut dengan Gerindra, terutama dalam soal lobster. Kita mungkin menduga-duga bahwa ada transaksi di balik perusahaan itu yang tidak merata pembagiannya, dan orang menganggap bahwa itulah politik. Kalau pembagian tidak merata, maka akan ada yang nyanyi itu. Jadi tetap saya ingin melihat setting politik di belakang itu. Nah, untuk sementara hanya itu yang bisa dibaca publik, karena masing-masing tokoh politik menahan diri untuk berkomentar tuh. Saya bisa bayangkan bahwa semua tokoh politik akan minta supaya kadernya jangan komentari dulu ya. Itu artinya kami sedang berunding, itu soalnya kan. Oke, jadi ini sebenarnya dengan menunjuk Luhut itu cara yang yang aman buat Jokowi. Kedua juga menunjukkan bahwa dia mengamankan posisi itu gitu kan. Karena logika publik harusnya sama terjadi ketika misalnya Golkar pernah pada waktu periode lalu ditangkap gitu. Kita ingat ditangkap kan, kemudian digantikan oleh kader Golkar. Nah, kita tentu akan melihat apakah ini kemudian jatah ini masih diberikan pada Gerindra atau tidak. Itu bisa menjadi sinyal politik yang menarik gitu kan. Ya karena itu, mumpung Gerindra belum memutuskan, maka istana menganggap oke, itu dikembalikan dulu pada Luhut, karena secara historis wilayah itu wilayah pengaruh Luhut. Tapi dengan itu juga terhambat Gerindra untuk mengusulkan penggantinya. Kan sebetulnya itu hak Gerindra, karena Jokowi kan memilih Gerindra untuk mengirimkan kadernya tuh. Jadi rumit sekaligus yang menarik aja. Papan catur yang terbalik-balik sedang dimainkan oleh istana. Ya, ini jadi artinya kesimpulan seperti Arief Poyono bahwa Prabowo tamat itu juga mungkin terlalu cepat gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin itu juga menjadi kenyataan gitu kalau Prabowo salah mengambil langkah. Iya, Prabowo bisa tamat, bisa fight back, karena semua partai punya problem dengan korupsi. Kan banyak kasus yang disimpan terus oleh KPK, tinggal tunggu momentum. Jadi permainan politik ini menjadi menarik karena semua partai sebetulnya cemas dengan potensi untuk ditangkap KPK itu. Dan orang tahu bahwa partai-partai besar pendukung istana
itu kasusnya lebih gede dari kasus Gerindra. Jadi publik akan tagih, lo mana soal Masiko, Harun Masiko, soal macam-macam beberapa partai besar ketuanya sebetulnya sudah pernah disebut di dalam wawancara-wawancara atau ulasan investigasi pers, dan sangat mungkin datanya udah masuk di KPK. Jadi kecemasan Gerindra sebetulnya tidak perlu dilebih-lebihkan karena kita tahu semuanya busuk itu gampangnya tuh. Jadi ngapain berupaya untuk membatalkan yang satu dan melegalkan yang lain. Ini konstruksi politiknya begitu, dan publik tahu bahwa ini tukar tambah politik. Jadi makanya wajar kemudian kalau kemudian orang bertanya-tanya, ada apa nih kok yang dapat giliran pertama Gerindra, gitu. Ya, itu. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Oke, selamat menikmati lobster politik. Yes. Nah, itu menarik itu, lobster politik. Bye. Yeah.